Sekedar informasi bagi yang pakai SQL Server, ketika kita, mau copy database-nya, itu nggak bisa langsung di-copy gitu ya. Misalnya, kemarin kita simpan, projeknya di mana ya, di sini ya. Oke, nah perhatikan database ini, jadi kalau mau backup keseluruhan database, file ini bisa di-copy, tetapi nggak bisa copy-nya begitu saja ya. Nah, karena database-nya masih sedang terkoneksi di SQL Server, itu diakses, secara eksklusif oleh si SQL Server. Makanya kita perlu di sini ya, detach dulu, disconnect dulu istilahnya ya. Nah, jadi detach dulu dari engine-nya, detach dulu ya, persetujuan oke. Nah, ketika kita oke, nah baru ini bisa di-copy paste. Kalau tidak dilakukan seperti tadi, kita copy paste-nya nanti sampai setengah gagal. Katanya filenya itu sedang dipakai secara eksklusif oleh aplikasi tertentu. Seperti itu ya. Nah, jadi jangan lupa untuk detach ya. Nah, setelah di-copy, Anda wajib attach kembali kalau mau dipakai ya. Meskipun ini bukan satu-satunya cara, ada pakai cara restore and backup juga ya, ada, tapi itu next time lah ya. Oke, jadi ini, saya copy address-nya kembali. Nah, jadi kalau mau dipakai kembali, ya kembali ke database, ya attach lagi, ya. Attach artinya sambungkan, detach artinya copot aja gitu ya. Nah, attach lagi, pilih filenya di sini, add, oke, foldernya mungkin boleh saya copy paste saja. Mana dia? Oke, nah ini dia. Ya, foldernya copy paste, tekan tombol ini, lalu pilih MDF-nya, lalu tekan OK. Nah, file LDF-nya itu nanti otomatis akan dideteksi sih, jadi aman ya. Nah, jadi kita attach MDF-nya, lalu tekan OK. Oke, sukses tuh masuk database-nya, tabel barang. Oke, kita akan coba memrogram, form barang dengan, tabel barang yang sudah kita buat ya. Nah, seperti yang saya cerita kemarin ada 2 model, model connected dan model disconnected ya. Oke. Jadi saya pakai model connected dulu karena lebih dekat ke web. Ini dari sini dibuka, open project. Oke, ini dia. Oke, nah kemarin kita mengerjakan form utama, tapi mungkin nanti akan ada penambahan ya. Nah, kemudian kita selesaikan form barang. Oke, untuk properti mungkin kita nggak butuh dulu, kemudian, karena apa namanya ya, karena tombolnya itu di sebelah kanan dan kita di proyektor resolusinya kecil, terpaksa resolusinya itu saya besarkan ya, terpaksa display setting-nya saya besarkan. Oh ya, supaya, aplikasinya bisa full screen. Oke. Nah, kembali kita pakai resolusi tinggi lah ya, mudah-mudahan ketikannya bisa dilihat lah ya. Jadi, apa namanya, tulisannya jadi kecil lah gitu ya, harap maklum. Ini masih ada yang di sebelah kanan. Iya. Jadi aplikasi desktop seperti itu dia. Jadi kalau, kebutuhannya itu bisa sampai satu layar ya. Tidak seperti aplikasi mobile yang pakai scroll ya, scroll terus karena di mobile itu layarnya kecil, tidak seperti di komputer tablet, tablet kan layarnya lebih besar ya. Oke, langsung aja. Nah, mana fitur yang paling mudah? Sebelum ke fitur yang paling mudah, sebentar sebentar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu ya, hal kecil yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, kita mulai dari ini, jumlah. Jumlah tidak boleh sembarangan diedit ya, kan saya sudah pernah cerita kan. Jadi kalau jumlah itu bisa diedit, maka karyawan kita yang pakai aplikasi kita bisa korupsi. Kita punya stok 10, ya, dia bawa 5 ke rumah untuk dijual, lalu 5 dia dia edit menjadi 5 kan bahaya ya. Nah, makanya kita perlu pastikan di jumlah ini read only menjadi true. Oke, yang kedua modalnya, modal tidak boleh sembarangan diedit. Sama halnya seperti jumlah, jumlah itu, gimana ya jelasinnya ya, jumlah barang itu hanya boleh bertambah kalau terjadi pembelian atau ada nomor nota masuk barang ke gudang, hanya boleh berkurang kalau terjadi penjualan atau atau diberikan nomor, sejenis nomor faktur ya, keluar barang dari gudang ya, pokoknya segala macam aset yang keluar masuk itu harus ada nomor buktinya, supaya bisa di-tracking gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada nomor bukti, tiba-tiba berkurang, kita tahu siapa yang korupsi, kan gitu ya.
Paham maksudnya ya. Nah, kemudian, nilai modal juga sama, lakukan hal yang sama. Jadi setiap ada barang keluar dan masuk, itu modalnya baru berubah gitu ya. Nah, jadi makanya kita buat read only-nya true, tidak boleh sembarangan diedit ya. Nah, ini hal sepele dulu ya, hal sepele tapi sering dipakai. Nah, kemudian kita juga mengingat global CS ya, global CS yang kemarin ya. Nah, jadi nanti pada saat menampilkan, pada saat menampilkan itu kita perlu format, ribuan. Kenapa? Saya ketik 1 juta, nanti saya nggak bisa bedakan itu 1 juta atau 10.000 atau 100.000 atau 10 juta. Makanya saya akan butuh beberapa function ya. Nah, function yang pertama adalah function memformatkan numerik menjadi ribuan ya. Nah, ribuan itu nanti problem juga, problem ketika kita di regional yang berbeda. Nah, saya tidak tahu di laptop Anda regionalnya itu pakai, Indonesia atau United States ya. Nah, kalau di tempat saya, katakanlah saya buka control panel. Ya, bisa dari setting, bisa dari control panel, karena saya terbiasa pakai Windows yang lama, jadi saya pakai control panel ya. Windows yang baru kan pakai setting ya. Nah, di sini ada setting regional, oke, setting regional di date time dan numeriknya. Nah, sorry, date time, numerik numerik, ini nih, regional ya. Nah, di sini dia yang dimaksud. Jadi kalau settingannya nanti adalah kalau match window display language kan punya saya English United States ya. Nah, ada juga sebagian yang ini settingannya Indonesia. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kalau settingannya Indonesia itu pecahannya pakai koma, pemisahnya pakai titik. Kalau nanti yang pakai United States atau negara barat, nah terbalik. Pecahannya pakai titik, ribuannya pakai koma. Jangan sempat nanti yang dianggap ribuan menjadi yang dianggap pecahan. Jadi 1 M jadi Rp1 1.000.000.000 kan, 1 M jadi Rp1. Ngeri nggak itu? Ya kan? Nah, itu berbahaya sekali ya. Jadi, untuk format pecahan ini sepele tetapi, kalau sempat kita nggak perhatikan, itu nanti berbahaya banget ya. Oke, jadi saya perlu sebuah tapi tulisannya terlalu kecil ya, terlalu kecil tulisannya ya. Udahlah sementara beginilah, nanti saya screenshot lah ya, saya screenshot. Jadi kita perlu sebuah tipe data char, boleh pakai string, boleh pakai char. Kalau pakai char dia, apa namanya, lebih hemat aja ya. Nah, pemisah ribuan maksudnya di sini ya. Ya, oke. Nah, kita buat pemisah ribuan. Nah, jadi di pemisah ribuan ini, saya perlu sejenis function untuk mendeteksi, ini pemisahnya pakai ribuan atau pakai, pakai ribuan, sorry, pemisahnya pakai koma atau pakai titik gitu ya. Nah, jadi saya buatlah sebuah function public static void, misalnya ya, deteksi pemisah ribuan, misalnya. Jadi saya bikin function deteksi pemisah ribuan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Gampang, pakai toString aja. Jadi ya, kita cukup declare sebuah tipe integer, ya, tipe integer, tapi nggak enak ya, tulisannya kecil ya. Sebentar sebentar, saya turunkan dulu resolusinya, lalu saya, kembalikan ya, sebentar ya. Oke, supaya tulisannya agak besar ya. Oke, jadi saya akan mencoba deklarasikan sebuah nominal sebagai 1000, lalu akan saya convert ke string dengan cara misalnya, temp sama dengan nominal, parse int bukan, nominal toString. Tapi toString-nya pakai begini loh, pakai yang, format crash, oke, crash, koma, crash crash 0. Apa artinya? Formatkan ribuan ya. Jadi 1000 diformatkan menjadi seribuan. Ini artinya crash, crash, crash 0 artinya 0 ini artinya kalau nanti nilainya 0 itu biarkan saja 0, jangan dibuang. Kalau saya buat crash gini, kalau nilainya 0 itu hilang. 0-nya nggak keluar ya. Nah, jadi di sini setelah itu nanti kan nominal 1000-nya akan menjadi 1 ya, koma 000. Nah, jadi cara mengambil komanya gimana? Itu dia. Nah, jadi cara mengambil komanya pemisah, mana pemisahnya? Ini ya, pemisah ya. Oke, pemisah sama dengan temp di huruf ke-1. Ngerti maksudnya? Ya, karena kan nanti hasilnya ini 1, ini kan huruf ke-0 ya, komanya huruf ke-1 kan. Nah, jadi saya mengambil pemisahnya dengan cara begini. Nah, jadi sehingga di form, apa namanya,
dibuka DB ini sekalian aja kita panggil ya, sekalian aja kita panggil deteksi pemisah ribuan. Ya, kita panggil sekalian deteksi pemisah ribuan. Nah, dengan cara begini kita jadi tahu pemisah regional setting kita itu pakai yang mana, pakai pemisah yang koma atau pakai pemisah yang titik ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Karena kan ini hasilnya nanti 1,000 kalau saya kasih 1000 kan, ya. Nah, jadi makanya saya mau ngambil, saya tujuannya mau ngambil koma ini loh, gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya nanti hasilnya koma atau titik gitu ya. Nah, kalau regionalnya Indonesia, maka pemisahnya akan mendapatkan titik meskipun saya pakai format toString-nya koma. Ya, pemisahnya bakal dapat titik. Ini hal sepele kelihatannya, tetapi jangan karena hal sepele 1M jadi Rp1, 1T jadi Rp1. Karena kan 1T itu 1,000,000,000 kan, 1 koma, nolnya dibuang semua. Ketika kita convert ke string kembali ya, ke numerik kembali ya. Oke, nah kemudian kita perlu format daripada saya sering-sering ketik ya, toString crash, koma crash crash 0, toString kutip koma crash crash segala macam, ya sekalian aja saya bikin functionnya. Jadi public static misalnya string format ribuan atau format uang atau apapun namanya ya, format uang yang menerima tipe desimal. Kenapa tipe desimal? Karena tipe desimal adalah tipe yang paling cocok dengan nilai nominal uang, currency atau money. Jadi tipe currency atau money di sini cocoknya tipe desimal ya, kompatibelnya sama desimal ya. Nah, ini nominalnya. Oke. Nah, lalu isinya apa? Isinya cuma return aja. Isinya cuma return ya, return nominal, oke, titik toString, nominal toString dengan yang tadi, crash, crash crash 0. Nah, tapi nanti juga ada problem ketika kita menyimpan numerik dengan kondisi 1.000 atau 1,000 seperti yang saya cerita, ketika kita simpan ke numerik itu berbahaya. 1,000 nanti jadi Rp1, gitu ya. Nah, untuk itu saya butuh lagi function tambahan misalnya buang pemisah. Saya butuh function buang pemisah. Saya butuh function tambahan buang pemisah ya. Nah, buang pemisah dia menerima sebuah tipe string. Oke. Nah, stringnya ini katakanlah nominal. Nah, isinya apa? Isinya cuma membuang static void, static string ya, string. Oke, jadi isinya cuma membuat ini aja. Return nominal, oke, titik replace, titik toString ya. Titik toString, titik replace. Ya, replace. Apa yang di-replace? Replace pemisah menjadi kosong. Nah, jadi dengan cara ini yang sebelum kita simpan ke database ya 1,000 sebelum simpan ke database itu tanda komanya di-replace dulu dengan dibuang dulu, maksudnya ngerti kan? Ngerti kan maksudnya kan? Dibuang dulu baru simpan ke database. Kalau 1,000 disimpan 1,000 disimpan ke database nanti jadi Rp1. Ya, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama error karena integer tidak bisa menerima tanda koma, misalnya, ya, pecahan. Kemungkinan kedua adalah dia menerima tapi potong, bulatkan. Oke. Nah, saya pernah hampir berdebat sama kawan-kawan yang bawa mata kuliah ini waktu belum di sini ya, belum di kampus kita ya. Dia pusing, dia terkejut masalah koma atau titik ya. Saya bilang ya Bapak simpan, Bapak buang dulu lah pemisahnya baru simpan. Nggak percaya dia. Saya ketikkan kode programnya, simpan. Masuk ya katanya ya, gitu ya. Nah, jadi sepele ya, 1T jadi Rp1, hati-hati ya. Oke, sampai di sini masih oke? Ada pertanyaan? Saya akan ke form bareng. Itu di pemisahnya digunakan apa ya? Pemisahnya char ya. Ini. Lupa statik ya, iya statiknya lupa. Public static char pemisah. Ya, pemisah ribuan maksudnya ya. Oke, nah apakah masih ada hal sepele lainnya? Masih ada. Ingat kalau kita nanti itu masalah tanggal. Jadi kita kalau pakai cara SQL menyimpan tanggal itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, kita menyimpan tanggal dengan format barat. Oke. Format barat itu gimana? Bulan, tanggal, tahun.
bulan, tanggal, tahun. Nah, ketika kita simpan di SQL itu kadang-kadang bisa terbalik, bisa tanggal, bulan, tahun, bahaya nggak? Jadi 10/10 akan menjadi seharusnya itu, sorry 10/10 aman ya, 10/11 ya. Nah, 10/11 kalau di format orang barat kan bulan Oktober tanggal 11. Di format kita, kalau dia simpan sebagai format kita nanti jadi malahan bulan November tanggal 10. Oke, bahaya ya. Nah, makanya kita perlu membuat function yang bisa buat format tanggal universal. Jadi udah paham ya. Jadi ini persiapannya cukup banyak ya, public static string, public static string, format TGL universal misalnya, atau apapun nama functionnya ya, format tanggal universal, mengembalikan string tapi dia berasal dari tipe datetime. Berasal dari tipe datetime ya. Nah, tipe datetime misalnya tanggal. Nah, isi fungsinya apa? Isi fungsinya hanya return aja. Hanya return tanggal supaya mempermudah aja. Tanggal titik toString, masih ingat function toString dari tanggal kan? Nah, langsung kasih y kurang mm kurang dd. Nah, ini adalah format tanggal yang paling universal. Ya, nah ini adalah format tanggal yang paling universal. Oke, sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi format tanggal universal kita butuh. Jadi y kurang mm kurang dd. Hati-hati M-nya besar, jangan M kecil. M kecil jadi menit nanti. M besar itu adalah bulan ya. Hati-hati ya. Oke, nah beberapa format, beberapa function sudah saya buat ya. Nah, kita sudah bisa mulai form barang. Oke, sebelum ke form barang ada pertanyaan? Ingat loh, ini aplikasi berbasis industri ya. Oke, bukan berbasis teknis lagi ya. Jadi teknisnya harus kita atur semua supaya ketika dipakai itu kita pastikan tidak ada masalah ya. Ingat ini kita sudah masuk ke industri, kita sudah level up ke industri sekarang ya, bukan hal teknis ya, ingat itu ya. Nah, kalau kita ke industri kita bicara kebutuhan dan kenyamanan. Kebutuhan orang akan aplikasi dan kenyamanan orang dalam memakai aplikasi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut nih. Nanti. Saya biar recording-nya bagus dulu ya, nanti baru saya jalan ya. Oke, jadi saya selesaikan form barang dulu, baru saya screenshot satu-satu ya, sabar ya. Ini diperhatikan dulu aja. Oke, nah, jadi beberapa pengaturan, nah ini saya harus ganti resolusi kembali ini ya. Tombol yang di sebelah kanan hilang ya. Saya harus ganti resolusi kembali, mudah-mudahan rekamannya bisa menyesuaikan. Oke. Ya. Nah, jadi agak kecil lah ya. Oke, jadi kita selesaikan hal-hal kecil dari form barang dulu tapi mengganggu. Contoh, judul di data grid view-nya. Data grid view-nya kalau dijalankan masih kosong itu, coba ya. Jadi data grid view-nya, kok ada error, sebentar. Nominal, oh iya, toString titik replace tadi kok nggak bisa, tapi kok bisa ya? Oh iya. Bentar. Return nominal titik toString titik, tapi bisanya toString replace pemisah jadi, oh mungkin tipe char ya, tipe char apa harus begini dia? Oh nggak mau ya, kalau pakai gini juga nggak mau dia ya, karena dia minta tipe char pula ya. Iya, char kosong begini kan nggak bisa ya. Berarti nggak bisa kita replace dengan kosong ya. Overloading yang lain ada nggak ya? Replace ada 2 overloading. String. Pakai string aja, string aja ya. Jadi cara yang pertama pemisahnya kita ganti string, agak boros lah ya. Ya, jadi cara yang pertama pemisahnya kita ganti string aja, string pemisah, tapi isinya cuma 1 huruf ya, tapi jadi boros ya ini ya. Untuk memudahkan saja. Versi kedua. Jadi replace pemisah bertipe string, mana dia tadi? Kita replace pemisah bertipe string menjadi kosong. Jadi string itu boleh kosong. Oke, next error satu lagi, char toString. Iya, kena di sini dia ya. Tidak bisa convert char toString. Jadi kalau tambah ini, sebentar. Bagaimana kalau saya tetap pakai tipe char,
saya tetap pakai tipe char, tetapi pada saat di sini baru saya pakai toString ya, pemisah tambah kosong. Gini dia. Coba sebentar. Oke, jalan. Ya, jalan ya. Nah, pemisahnya aman ya. Jadi saya paksakan di sini replace-nya itu pemisahnya ditambah dengan string kosong ya. Boleh juga toString bisa ini. Bisa kok pakai toString. Jadi pemisah toString dulu, replace dengan kutip kosong ya. Oke, ini akan saya screenshot nanti, nggak usah dipusingkan ya, biar rekamannya nggak berhenti-berhenti ya gitu ya. Nah, ini saya akan lanjut dulu kalau nggak ada pertanyaan. Ya kalau yang bisa mengikuti ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa mengikuti, nanti saya ikuti yang di screenshot saja ya. Oke. Nah, jadi biar recording-nya nggak terlalu lama nanti kalau Anda tonton ulang. Saya yakin nanti ini pasti ditonton ulang gitu ya. Nah, jadi hal-hal sepele dulu ya. Nah, yang pertama ini judul data grid view-nya. Nah, jadi kita kalau mau nampilkan informasinya semua dari database ya, kita cek database kita ya dari sini. Oke, ada terlalu kecil ya dari sini ya. Terlalu kecil sebentar. Dari folder aja. Data 22TI1, nih dari sini aja database-nya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 informasi untuk tampilkan ke data grid view ya. Nah, perhatikan bagaimana cara saya mengatur kolom-kolom di data grid view ya. Nah, kita lakukan di form load ya. Double klik di judul, kita dapat form load ya. Kita dapat form load. Nah, di sini kita mulai mengatur data grid view-nya. Nah, data grid view kolom count, oke, adalah 9 tadi ya, 9. 9, kolom count-nya 9. Nah, data grid view ini bisa kita atur berbagai macam versi, tapi saya pakai versi pertama dulu, yaitu versi tabel saja dulu ya. Nah, jadi caranya DGP, columns pakai S ini ya, columns 0, titik, header text sama dengan, ya ini boleh lanjut nih, boleh lanjut ya. Nah, header text sama dengan kode, oke, lalu di copy bisa ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Untuk judulnya saja. Ya, untuk judulnya saja dulu ya. Nah, kode saya ikuti yang di database ya, kode nama jenis jumlah, kode nama jenis mana dia? Kode nama jenis jumlah satuan. Kemudian apa ya? Harga beli, di sini boleh pakai spasi kok ya. Harga jual, nilai modal, kemudian yang terakhir tanggal ya. Padahal tanggal ini tidak termasuk data barang ya. Cuman saya sengaja supaya kita sama-sama tahu bagaimana cara menyimpan tanggal gitu ya. Tanggal ini sebenarnya nggak termasuk ya. Oke, jadi kalau kita jalankan coding programnya, oke. Nah, pasti ada pengaturan lagi. Saya panggil master barang. Oke, bagus atau jelek? Nggak gitu bagus, memang tidak begitu bagus ya. Kenapa? Karena kolom-kolomnya sama lebar, kan gitu. Nah, harusnya untuk kode sedikit lebih panjang ya, untuk nama harus lebih panjang lagi, untuk harga tambahkan sedikit lagi, harga nilai modal sedikit lagi harusnya ya. Width, ada width-nya. Ada kolom, hah? Seingat saya nggak ada fitur fit sih. Nggak ada, ya manual dia. Oke, nah terpaksa saya harus setel sendiri satu-satu ya. Kolom width ya. Kolom berapa ya? Kolom 0 dulu ya, kolom 0 width. Jadi atur satu-satu. Oke, kode katakanlah 100 pixel. Coba tes dulu kode, pas nggak kode? 100 pixel pas. Ini memang 100 ya. Aduh, 120 lah coba. Untuk kode tes 120, pas nggak? Hitungnya pakai pixel dia. Karena kita nggak tahu lebar font itu berapa. Kan nanti dia berpengaruh sama font yang kita pakai kan. Yang gitu. Ya, jadi harus agak meraba-raba sedikit lah ya. Nah, sepertinya kode 140 nanti bisa lah. Ya, kode. Oke, kita lanjut. Kode 140. Copy paste lagi. Masing-masing terpaksa ya. Kolom 1, 2, ya nggak apa-apa lah. Bisa copy paste kok. Ya.
Oke, jadi untuk nama biasanya nama barang kan agak panjang ya, kasihlah 200 ya. Nah, untuk jumlah stok barang mungkin 130 cukup misalnya ya. Ini variasi masing-masing lah ya. Ini nih, untuk kolom 3 jumlah barang 130. Iya iya, agak-agak mirip. Satuan mungkin nggak usah banyak-banyak, 100 aja. Oke, harga jual modal pakai 140, tanggal agak kecilkan aja 100 misalnya ya. Oke, tapi tanpa data kita nggak bisa ngapain-ngapain ya, coba perhatikan. Oke, nah agak lumayan, tapi tanpa adanya data kita juga tidak bisa ngapain-ngapain. Berarti nanti data grid view-nya saya pending dulu ya, nanti kita akan kembali ke data grid view-nya. Oke, nah jadi pengaturannya kolom count, kolom header text, dan kolom width. Itu pengaturan pertama. Nanti masih ada pengaturan alternatif lainnya ya, sabar ya. Oke. Nah, begitu dijalankan, ini combo box-nya mau ngapain ini? Mau ngapain combo box-nya ya? Kayaknya kita akan melakukan sesuatu juga sama combo box ini. Tapi karena kita nggak punya data, gimana ini ya? Nah, oke lah. Kalau kita nggak punya data, berarti setidaknya kita bikin fitur tambah dulu ya. Biar ada datanya ya. Oke. Nah, fitur yang paling susah dibuat di form ini adalah tambah, ubah, hapus. Tambah nomor 1 susah, ubah itu nomor 2 susah, hapus itu di antara 3 itu hapus paling gampang. Merusak itu pasti paling gampang. Udah pasti itu ya. Oke. Nah, data baru, nah ini gampang ini. Ini gampang. Data baru kosongkan, maksudnya clear gitu, clear gitu ya. Iya. Ya, ini paling-paling kosongkan ini aja. Nah, kosongkan aja. Oke ya. Jadi, button data baru termasuk yang mudah dilakukan. Jadi saya bikin data baru dulu ya. Nah, kerjakannya cuma mengosongkan combo kode. Ya, combo kode dikosongkan, teks nama di-clear. Oke. Ya, teks jenis di-clear. Apalagi? Teks jumlah itu dibuat 0. Ya, teks jumlah dibuat 0, satuan di-clear ya, teks satuan di-clear. Oke. Iya, saya buat combo box. Untuk apa? Supaya nanti kode barang bisa di-drag gitu ya, bisa ditarik gitu ya. Nah, tapi bebas lah mau pakai yang versi apa bebas. Artinya ini versi saya loh gitu loh. Kalian harus mencari versi punya kalian sendiri yang kalian rasa paling baik. Karena ini adalah masalah sosial kan. Ini saya rasa udah bagus kan belum tentu bagus bagi orang lain kan gitu. Ya, masalah tampilan kenyamanan itu kan masalah sosial itu kan, selera ya, masalah selera ya. Oke, saya kembali, sebentar. Oke, nah lanjut apalagi harga beli dan harga jual. Teks harga beli ya, teks harga jual, teksnya dikosongkan. Terus apalagi teks nilai modal ya, teks nilai modal. Oke, kalau mau set tanggal gimana? Nah, itu dia, tanggal. Jadi date time picker, tanggal, titik value, sama dengan tanggal sekarang. Ya, panggil date time titik now. Date time titik now. Jadi kalau mau ngeset tanggal sekarang, gunakan tipe kelas date time, panggil function now. Jadi function now itu tipenya static ya, static method gitu ya. Nah, lalu fokuskan ke combo kode. Fokus ya. Ini sebenarnya ini masih gampang ya kalau yang button baru. Nah, begitu saya mulai masuk ke button tambah, nah kita sudah bicara prosedur atau protokol data, protokol penyimpanan data. Nah, kalau kita menambah tapi data tidak lengkap, boleh kita izinkan? Nah, itu dia. Makanya pastikan ini tidak boleh ada yang kosong. Ya, meskipun 0 ya, setidaknya 0 maksudnya gitu ya, 0 diizinkan. Tapi kalau kosong jangan. Karena kalau harga itu kita kasih string kosong, itu error. Itu error, positif pasti error ya. Oke, itu prosedur pertama. Prosedur kedua adalah, kalau kode barang sudah ada, kita tambah lagi boleh? Kode barang yang sama, kita tambah lagi boleh? Nggak boleh, kena di primary key kan? Nah, jadi setidaknya kita punya dua lapis prosedur ya. Nah, untuk lapisan prosedur pertama, saya akan bikin function aja untuk pastikan apakah semua sudah terisi ya. Saya akan bikin sebuah function di sini ya. Nah, katakanlah saya bikin function di sini aja. Oke, private ya, private bool ya. Oke, nah, gimana ya?
Kita buat apa, nah kadang mikirin nama ini yang susah ya. Misalnya, data sudah lengkap gitulah ya. Nah, saya bikin function data sudah lengkap, oke. Nah, ini isinya apa? Cuma memastikan bahwa semuanya sudah diisi. Jadi, return ya, di-return apakah combo kode titik teks sama dengan, bentar, pakai data sudah lengkap atau data belum lengkap ya? Saya pakai data belum lengkap aja deh, ya. Saya ganti ya, saya ganti data belum lengkap saja ya, data belum lengkap. Nah, bagaimana cara menyatakan data belum lengkap? Bahwa teks masih kosong, oke, salah satunya masih kosong ya, atau, teks teks masih kosong, oke, atau ya, nah dan seterusnya ya. Coba sebentar, saya perlu copy paste ini. Ya, saya perlu copy paste sebentar ya. Oke, atau teks jenis teks masih kosong, atau teks jumlah mungkin boleh tidak diganggu. Karena teks jumlah itu nggak bisa diketik kan. Nah, jadi teks jumlah boleh diabaikan. Nah, teks satuan ya, teks satuan masih kosong. Teks nilai beli, nilai jual itu, harga beli, harga jual ya. Teks harga beli itu bisa diedit ya, makanya perlu kita periksa. Terlalu panjang, enter ke bawah. Terlalu panjang, enter ke bawah. Nah, kemudian teks harga jual, pastikan dia, kalau kosong itu bagaimana. Kemudian, apalagi tanggal. Nah, kalau tanggal nggak bisa. Tanggal kita tidak bisa mengosongkan tanggal. Jadi kita cukup return ini aja. Ya, kita return jika combo kode kosong, atau nama kosong, atau jenis kosong, atau satuan kosong, atau harga beli kosong, atau harga jual kosong, berarti data belum lengkap. Ya, karena kan kita pakai OR ya. OR itu artinya kalau salah satunya true, semuanya kena true kan, gitu. Nah, ya itulah artinya data belum lengkap, ya. Nah, jadi dengan bantuan function data belum lengkap, jadi untuk button tambah, ubah, hapus, tambah, ubah, hapus akan menggunakan function ini, ya. Kenapa saya jadikan function? Karena untuk tambah, ubah, hapus, saya akan pakai function ini untuk periksa, ya. Oke, ada pertanyaan? Saya akan ke tombol tambah ini. Masih oke? Oke logiknya ya. Oke, ayo prosedur pertama. Apakah data belum lengkap? Nah, gitu kan enak ya. Apakah data belum lengkap? Nah, kalau data belum lengkap, kasih kotak pesan ya, message box.show ya. Nah, mohon perhatikan atau mohon isi dulu semua informasi ya. Mohon, atau gimana bahasanya yang lebih bagus nih? Semua data harus diisi sebelum menambahkan apa apa gimana bagusnya ya? Data baru harus lengkap. Atau gini aja lah, data belum lengkap, silakan dilengkapi, silakan periksa dan lengkapi. Udahlah gitu aja lah ya. Pusing kali. Oke, ini keterangannya apa? Ini keterangannya misalnya perhatian. Perhatian, tanda seru, tanda seru, tanda seru gitu ya. Perhatian. Kemudian informasi yang ke berapa? Kemarin overloading yang keberapa saya pakai, saya pun lupa. Nah, ini overloading yang ini ya. Nah, message box button-nya apa? Kasih tanda seru misalnya, atau kasih tanda silang atau apalah gitu ya. Nah, saya kasih tanda seru misalnya ya, message box icon titik ya, exclamation ya. Tanda seru bisa pakai exclamation, bisa pakai warning. Sama itu. Exclamation dan warning itu sama ya. Nah, kemudian message box button apa aja kita punya ya. Oke aja lah ya, oke aja. Kemudian apa lagi ya? Default button nggak usah ya. Nah, jadi kalau data belum lengkap, kasih kotak pesan, data belum lengkap, silakan periksa dan lengkapi, gitu ya. Oke, tapi kalau data sudah lengkap, berarti kita mulai di else. Nah, ini masuk ke prosedur kedua. Prosedur kedua. Prosedur kedua adalah cari kode barang. Kalau kode barangnya belum ada, lanjut. Kalau kode barang sudah ada, tidak bisa lanjut ya. Nah, di sini bagian yang mulai sulit ya. Nah, kita bakal butuh bantuan daripada yang kita declare di global ini ya. Nah, jadi yang kita declare di global ini kan ada sebuah command barangnya, masih ingat minggu lalu ada sebuah command barang. Nah, command barang ini akan kita pakai ya. Nah, jadi
kita memakai command barangnya cukup capek. Global titik command barang ya, terpaksa seperti itu. Ada cara yang lebih baik? Ada sih sebenarnya sih, tapi sementara dulu ya. Artinya yang saya ketik di sini belum tentu final gitu ya. Nah, jadi global command barang titik command text sama dengan ya, mainkan perintah SQL untuk mencari data. Siapa yang tahu perintah SQL untuk mencari data? Select all from barang where apa? Loh, kok nggak tahu SQL-nya nih? Bagaimana cara memfilter data? Pakai select. Ya, select all from barang where primary key-nya siapa? Kode. Kenapa pakai primary key? Karena paling unik. Ya, kalau kita cari pakai primary key, pasti datanya nggak ada yang double, kan gitu. Ya, nah, kode sama dengan apa? Ya, kode sama dengan yang diketikkan di combo kode. Nah, jadi prototipe daripada command barang, command untuk mencari barang, itu prototipenya begini ya. Nah, jadi ini saya sengaja komen dulu, di komen aja. Oke. Nah, yang sebenarnya kode itu ada di mana? Kode itu diketik di combo kode. Jadi terpaksa saya harus pisah string kiri, string kanan. Ngerti maksudnya pisah string kiri, string kanan? Jadi, karena kode ini tipe string kan, kode varchar kan, di database kan tipe varchar kan. Nah, jadi makanya kode harus pakai tanda kutip 1. Tapi di antara tanda kutip 1 itu kan kita perlu sisipkan kode barang apa yang mau dicari kan. Nah, makanya kita perlu kutip satunya dipisah kiri kanan. Oke, di tengah-tengah sisipkan pakai CMB kode titik teks. Oke, sampai di sini ya. Nah, sampai di sini udah selesai? Belum, saya butuh tambahan variabel. Di sini, di atas, saya butuh tambahan variabel. Ya, aduh, kalau saya butuh tambahan variabel, kenapa nggak sekalian aja command barang deklarasi di sini, Ya, kenapa? Supaya tidak perlu panggil sikit-sikit, GLB titik command barang, GLB titik command barang, GLB titik command barang. Supaya nggak perlu ketik GLB lagi, nggak paham maksudnya kan? Nah, sekalian aja declare di sini, ya, SQL command, deklarasikan sebagai command barang ya. Nah, langsung arahkan aja sama dengan global titik CMD barang. Ngerti maksudnya kan? Jadi command barang yang kita declare di sini, ya, itu langsung aja arahkan kepada global command barang. Kenapa begitu? Karena command barang yang di global itu sudah disetting. Sudah disetting. Sementara command barang yang di sini ketika kita declare itu variabelnya berbeda kan? Kan berbeda kan? Nah, jadi kita arahkan kan tipe pointer dia kan, tipe pointer. Jadi kita langsung arahkan aja ke global command barangnya. Cuman error atau enggak ini? Error ya. SQL command error. Kenapa error? Karena ada using system.data.sql client kan? Ya, baru jalan ya. Jadi using system data SQL client baru SQL command-nya bisa jalan ya. Oke. Nah, sampai di sini. Di time now kok nggak jalan? Oh, nggak pakai kurung ya. Oke. Nah, jadi nggak pakai kurung, saya baru ingat. Noun-nya nggak pakai kurung. Tadi, iya, nggak usah pakai kurung, karena bukan function. Ya, karena bukan function ya. Mana lagi? Oke. Ini show-nya ada masalah sebentar. Show-nya ada masalah ya. Apa harus pakai default button ini? Oh, terbalik ya? Oh, gitu. Ini berarti button dulu baru coba tes. Iya, benar. Kadang-kadang saya terbalik di situ. Berarti button dulu baru ikonnya ya. Oke. Nah, saya masih ke atas ya sebentar ya. Saya masih di atas tadi, belum selesai ini ya. Nah, saya perlu data row. Untuk membuktikan bahwa data berhasil diambil atau berhasil dipanggil, saya butuh data row-nya ya. Data row ini gimana ya kita buat ya? SQL command data row data reader. Sebentar. Kayaknya saya butuh data reader lah. Data reader. Iya, saya butuh data reader sepertinya. Oke, saya mikir dulu sebentar. Karena bingung nggak kita pakai data reader di global atau di sini ya? Data reader-nya saya pakai di sini aja ya. SQL data reader.
Jadi untuk membuktikan bahwa data berhasil diambil bukan pakai data row tapi pakai data reader ya. Nah, data reader, oke, data reader RD ya, misalnya RD barang ya. Jadi saya declare satu command barang yang diarahkan ke global command barang, saya declare satu reader barang ya. Nah, ini udah level-level yang industri kan, makanya saya bilang ya. Oke, jadi kenapa harus seperti ini? Ya, saya juga nggak tahu kenapa Microsoft membuatnya seribet ini ya. Tapi kalau nanti kita di RAD Studio malahan mudah ya. Nah, malahan di RAD Studio yang beginian lebih mudah ya, terutama versi Delphi-nya. Oke, jadi saya butuh data reader, SQL data reader sebagai reader barang untuk menampung datanya. Oke, saya ke bawah ya. Saya ke bawah ya. Nah, jadi setelah kita setting ini nanti, command barang, command text sama dengan ambil semua dari dari tabel barang untuk yang kodenya diketik di kode barang. Untuk membuktikannya saya perlu reader barang sama dengan command barang titik execute reader. Execute reader. Jadi eksekusi perintah select-nya, itu maksudnya ya. Nah, jadi reader barang itu nanti boleh di if ya, boleh di if. Nah, jika reader barang berhasil dibaca, ya, read. Nah, jika reader barang berhasil dibaca, berarti data sudah ada. Berarti kode barangnya sudah ada, ngerti maksudnya? Kita cari kode barang 001, tapi ternyata ketemu dibaca, berhasil dibaca. Nah, kode barang nomor 001 kalau berhasil dibaca, berarti nggak boleh lanjut, karena kode barang sudah ada. Kan gitu ya? Nah, aduh, gimana caranya ini ya? Reader ini makainya bukan mudah loh, harus di open close, open close. Jadi ini cocok untuk versi web. Jadi ketika Anda kuasai versi ini, maka nanti pada saat memogram back-end di web itu menjadi mudah-mudahan terbantu. Karena ini modelnya lebih mengarah ke web ya. Oke, nah jadi reader read ya. Ini belum final ya, sebentar ya. Nah, jadi kalau berhasil dibaca, maka kita kasih kotak pesan bahwa kode barang sudah ada. Jadi kalau berhasil dibaca, ya kita kasih pesan bahwa gini, kode barang tersebut sudah terdaftar atau sudah digunakan ya. Nah, ini bukan perhatian lagi, tapi misalnya error, gitu ya, error. Nah, kemudian ini tidak lagi tanda seru, tapi tanda stop atau tanda apa ya? Eh, ya, stop aja, stop, silang, gitu ya. Nah, udah tanda silang dia gitu ya. Nah, menggunakan reader, reader itu harus ditutup ya. Kalau sudah beres nanti urusannya, reader harus ditutup. Kalau sudah beres urusannya ya. Oke, kemudian kalau ternyata tidak ketemu gimana? Kurung, kurung, kurung. Nah, kalau ternyata tidak ketemu gimana? Kan gitu ya. Nah, kalau tidak terbaca, nah baru kita simpan datanya. Nah, cara menyimpan datanya, reader harus ditutup dulu. Waduh, jadi double nih readernya. Ya kan? If tutup, else tutup ya. Kenapa nggak tutup di luar aja, Kan di if juga tutup, di else juga tutup kan, ngerti maksudnya kan? Iya kan? Di if juga panggil tutup, di else juga panggil tutup. Kenapa tutupnya nggak di bawah ini aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Karena kalau perintah SQL sedang membuka tabel barang, kita nggak bisa membuat perintah SQL yang lain ke barang itu. Karena saya mau lanjut dengan command data titik command text, masih ingat perintah insert into kan? Insert into masih ingat kan? Insert into barang. Masalahnya barang masih sedang terbuka di data reader ini, kita eksekusi perintah SQL yang lain, nggak mau dia. Karena tabel barang sedang terbuka secara eksklusif. Ya. Nah, makanya dia harus tutup dulu, baru eksekusi perintah SQL yang lain ya. Jadi gimana? Ada cara lain? Atau ada strategi lain? Ada? Strategi lain ada? Ayo, semuanya kan sudah pada belajar algoritma ini tahun lalu. Ada strateginya? Nggak ada? Strateginya kembali ke sequential search ya. Jadi saya butuh variabel di atas lagi, deklarasikan sebagai bool apa? Ditemukan. Oke, kembali ke teknik sequential search ya. Bool ditemukan.
Nah, jadi sehingga dengan menambah, kenapa saya buat di global? Karena nanti di tombol tambah, ubah, hapus itu saya butuhkan. Ya, tombol tambah, tombol ubah, tombol hapus itu saya butuhkan. Jadi saya declare aja di global ya. Nah, jadi saya tambah variabel bool ditemukan. Nah, setelah tambah variabel bool ditemukan, oke. Nah, maka reader read ini udah boleh kita keluarkan ya dengan cara ya ditemukan sama dengan apakah reader berhasil di-read ya. Nah, kalau kita memang mau ngambil data, kita bisa pakai reader read, tapi kalau kita hanya mau periksa ketemu atau tidak, kita boleh pakai reader has row. Kita boleh pakai reader has rows. Boleh. Ya, tapi has row ini hanya memeriksa apakah berhasil mencari data atau tidak. Tapi kalau read ini, ya, itu memastikan dia datanya bisa dibaca atau tidak. Jadi ada perbedaan. Meskipun begitu, kita bisa pakai di kasus ini, kita bisa pakai reader read, kita bisa pakai reader has row ya. Nah, setelah itu tutup aja readernya. Kita kan udah nggak pakai kan? Ya, tutup aja readernya supaya nanti bisa eksekusi query ya. Nah, reader barangnya tutup aja. Nah, lalu di sini tinggal kita periksa apakah tadi ditemukan nggak, gitu. Ya, jadi prototipe daripada sequential search dipakai di sini kan gitu, ya. Jadi ilmu algoritmanya dipakai di sini. Oke, jadi apakah ditemukan? Nah, kalau ditemukan kasih kotak pesan beres. Nggak perlu reader-reader close lagi. Kalau ditemukan kasih kotak pesan selesai ya. Nah, kalau tidak ditemukan baru panjang ceritanya. Nggak usah reader close lagi. Tadi di depan sudah close ya. Oke, nah kalau tidak ditemukan maka ya bikin dulu prototipenya, insert into barang. Kalau cara panjangnya adalah nanti ada nilai-nilai apa? Ada field-nya, ada kode, ada nama, ada jenis, ada jumlah, ya. Apalagi satuan, ada harga beli, ada harga jual kan? Itu kalau lengkapnya ya. Kemudian ada nilai modal, lalu koma dengan tanggalnya, baru tutup kurung values lagi kan gitu. Loh, perintah SQL-nya cemana ini? Perintah SQL pernah pakai kan? Perintah insert. Belum ya? Wah lah. Kalau gitu berarti stylenya saya bentar. Kalau begitu saya ke SQL dulu ya. Saya ke SQL dulu ya. Nah, saya buatlah di sini, saya tambahkanlah beberapa data dulu di sini ya. Tapi saya tambahnya pakai query ya. Saya tambahnya pakai query. Nah, coba perhatikan. Saya mau jualan apa ini? Jualan keyboard mouse saja lah ya. Insert into barang. Oke, kalau cara lengkapnya kita butuh ini. Ya, insert itu barang, cara lengkapnya kita butuh ini, values ya. Terus kode barangnya apa? Sesuai urutan. Kode barangnya misalnya KB, nama barangnya keyboard misalnya. Jenis barangnya misalnya apa ya? Hardware. Oke, kemudian jumlah barangnya belum ada. Satuannya misalnya unit, misalnya ya. Harga belinya misalnya 25.000. Ingat numerik tidak menggunakan tanda kutip ya. Nah, harga jualnya misalnya 35.000. Nilai modalnya karena stok belum ada, nilai modalnya 0. Tanggal, oh hari ini berarti 2023. Ingat formatnya bulan, tanggal, tahun. 2023 11 kurang berapa ini? 7 ya? 7 ya, 07 ya, formatnya harus kayak gitu ya. Oke, nah ini versi lengkapnya. Values buka kurung, lupa. Values buka kurungnya, cek dulu error nggak? Kok nggak ada pesan errornya? Sebentar. Oh ini, cek errornya di sini. Nah, sukses kan? Sukses ya. Nah ini cara panjang. Cara panjang, saya juga nggak suka. Ya, cara pendeknya adalah ini buang aja. Buang aja, langsung begini aja. Iya, values harus ya. Lalu kita execute. Nah, pastikan tabel barang itu datanya apa aja. Mana dia? Tabel barang. Coba kita select 1000 data ya. Ada data? Oh, kosong ya. Nampak kosong ya. Oke, kita execute. Ayo. Kita execute ya. Perhatikan. 1, 2, 3, execute. Kok malah error? Char to money. Cannot convert char to money. Sebentar ya. Mungkin urutannya salah ya kali. Sebentar. Kode nama jenis jumlah
satuan tanggal. Oh, tanggal dulu saya buat ya. Oh, alah. Saya buat tanggal dulu di sini ya. Coba cek file-nya. Iya, benar. Saya buat tanggal dulu ya. Oke. Tanggal dulu, baru harga beli, harga jual. Berarti tanggalnya saya geser ke depan. Tanggalnya saya geser kemari. Baru harga beli, harga jual, nilai modal. Coba execute lagi. Oke, perhatikan. Satu row affected ya. One row affected ya. Nah, coba perhatikan saya buka tabel barangnya. Ya, atau diedit juga bisa, di select juga bisa. Saya pilih edit misalnya. Hah? Nampak itu data keyboard udah masuk tuh? Nampak kan? Masuk barang kedua. Contoh ya. Oke, apalagi MS misalnya, mouse. Mouse ya. Kategori hardware, jumlahnya unit, tanggal yang sama, harganya mungkin modal 20.000, jualnya 30.000. Oke, perhatikan saya execute ya. 1 2 3 execute. Oke, sukses ya. One row affected. Coba lihat di sini, loh, mana mouse-nya? Control R, refresh. Control R, refresh. Masuk mouse-nya kan? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi menambah data barang pakai perintah SQL ya. Nah, jadi gimana ini? Udah panjang ini kan? Udah panjang ini ya. Nah, pakai versi yang tadi aja ya. Nah, pakai versi yang ini aja. Versi pendeknya saja ya. Oke, versi pendeknya pinjam, copy, paste. Itulah gunanya kita belajar query. Nah, pakai versi pendeknya saja. Nah, kasih satu prototype dulu ya. Oke, prototipenya mau pakai ada datanya atau langsung ini aja, kode, nama, atau gimana? Atau gini aja lah prototipenya ya. Seperti itu dulu prototipenya ya. Oke, saya kasih slash ya. Oke, nah command data ini dari mana? Command data itu dari global ya. Terpaksa panggillah pakai global lagi ya. Nah, global command data, command text sama dengan begini. Oke, ini satu prototype ya. Kita bikin yang universal. Nah, kita mulai dari belakang. Nilai modal. Nilai modal kalau tambah data barang baru, jika belum ada bukti masuk barang atau belum ada nota pembelian, maka nilai modalnya tetap dibiarkan 0 saja. Nah, terus harga jual ambil dari mana? Harga jual ambil dari teks harga jual kan? Teks harga jual ya. Oke, harga jual ambil dari teks harga jual. Atau saya terbalik. Sebentar. Harga beli dulu baru jual ya. Oke. Oke, nah harga jual itu dari teks harga jual. Perhatikan ini tidak bisa diulang ya. Nah, 30.000 itu harus berasal dari teks harga jual. Maka pisahkan string kiri, pisahkan string kanan, pasangkan teks harga jual titik teks. Oke, sampai di sini masih paham? Masih ya? Tapi nanti teks harga jual itu isinya nanti ada pemisah ribuan, gimana? Panggil apa tadi? Panggil function? Function apa? Ini kan? Ngerti kan? Ya, buang pemisah ya. Oke. Nah, saya sih kalau mau pakai ini, titik replace ya, tanda koma menjadi gini, ya boleh-boleh aja. Tapi kan capek juga kita kutip koma, kutip koma, kutip koma, kutip, kutip koma, kurung kan gitu ya. Nah, gunakan aja langsung global titik buang pemisah. Udah, beres. Itu baru harga jual ya. Belum harga belinya ya. Ya. Nah, belum harga belinya. Nah, kalau yang harga belinya juga sama. Perhatikan yang harga beli ya. Nah, harga beli berasal dari mana? Dari teks harga beli ya. Nah, kasih kutip pisah string kiri kanan ya. Pisahkan string kiri kanan ya, pasangkan global buang pemisah harga beli. Oke. Nah, ini saya expand satu-satu ya. Nah, lalu tanggal gimana tanggal? Nah, tanggal berasal dari date time picker tanggal ya. Nah, pakai format tanggal universal ya, wajib ya. Oke. Nah, perhatikan di tanggal ada tanda kutip ya. Nah, tanda kutip satu itu ya, saya pisah kiri kanan. Tanda kutip satunya saya pisah kiri kanan, pisah kiri kanan. Oke. Nah, baru panggil date time picker tanggal titik value. Tapi masalahnya ini tipe date, ini tipe string. Command text tipe string, date tipe date time, nggak cocok kan? Nah, kita sudah buat functionnya di global kan? Panggil global format tanggal universal. Panggil function global ya format
tanggal universal. Oke. Nah, berikan kurungnya, aman. Ya. Apalagi yang belum? Satuan, ya, satuan. Satuan ada di mana? Teks satuan. Pisah string kiri kanan, sisipkan dengan tambah lagi teks satuan titik teks. Oke. Nah, apalagi yang belum? Jumlah. Jumlah nggak boleh diedit, biarkan aja 0. Jenis barang, ada di teks jenis ya. Pisahkan pakai kutip 2, string kiri kanan, sisipkan pakai tambah, ya. Teks jenis titik teks. Oke. Nah, terus nama barang sama. Ya, pisahkan string kiri kanan, sisipkan pakai tambah, oke. Teks nama barang titik teks. Oke. Terakhir kode barang. Ya, kode barang ya. Pisahkan string kiri kanan, sisipkan pakai tambah, combo kode titik teks. Nah, untuk memastikan bahwa panjang ya. Panjang, enter ke bawah aja. Kalau panjang enter ke bawah aja. Oke, enter ke bawah aja ya. Nah, lalu untuk memastikan ini bisa dieksekusi, panggil global titik command data titik execute. Tadi ada execute reader kan? Execute reader itu select ya, perintah select. Nah, di sini execute non query. Execute non query ya. Kenapa execute non query saya juga bingung ya. Harusnya execute query kan gitu ya. Harusnya perintahnya execute query gitu ya. Tapi kenyataannya kok nama fungsinya execute non query ya. Aneh juga saya ya. Nah, tapi ya apa boleh buat, memang itu yang tersedia. Nah, setelah execute, masa kita biarkan begitu saja ya. Nah, setelah execute setidaknya kita kasih kotak pesan misalnya gitu ya. Message box ya. Message box show misalnya ya. Data baru berhasil, data barang baru ya. Data barang baru berhasil ditambahkan. Ya, atau data barang berhasil ditambahkan gitu aja lah. Oke. Nah, keterangannya pakai apa ya? Berhasil gitu ya. Berhasil, kemudian tombol ya. Tombol pakai oke. Kemudian apa namanya? Ikonnya ya, ikonnya pakai yang information saja. Oke ya. Nah, setelah kita tambah data barang baru, bersihkan kotak dialog, bersihkan isiannya boleh ya. Ya, panggil button, button baru, klik, boleh. Biar kosong sekalian ya. Nah, panggil button baru klik, yang manggil adalah button tambah, pinjamkan parameter E, tes dulu ya. Jangan diketik dulu, belum final ya. Belum final. Ingat kita bicara kebutuhan, bukan lagi bicara sekedar teknis ya, kita bicara kebutuhan ya. Sampai suara saya pun kering ini. Oke, sebentar. Has rows nggak pakai kurung ya? Iya. Oh iya, nggak pakai kurung ya. Oke, tes yuk. Barangnya? Aduh, kok data barang yang sudah ada nggak tampil? Nah, itu problem kita juga kan. Data barang yang sudah kita isi di sini, loh kok nggak ditampilkan? Nah, baru sadar kan? Nah, gitu ya. Nah, beginilah industri. Kita selalu berpikir untuk kenyamanan orang yang pakai. Ya, oke, skip dulu lah. Ya, pastikan tambahannya bisa jalan ya. Ayo, kasih kode barang apa ini? FD 16. Apa nama barangnya? Flash disk 16 GB gitu ya. Jenis barang apa ini? Storage misalnya. Portable storage misalnya atau apalah gitu ya. Nah, jumlah barang nggak bisa diedit. Nah, satuan gimana? Unit aja. Ya, harga jual gimana? Oke lah kalau harga jual kosong ya, coba tekan tambah. Aman? Aman kan? Ada kotak pesannya kan? Data belum lengkap, silakan periksa dan lengkapi ya. Oke, coba lagi. Nah, harga jualnya berapa ini? Harga jualnya misalnya 80.000. Modalnya misalnya 65.000 misalnya gitu ya. Oke, tambahkan. Ting, data barang berhasil tambahkan. Mana? Nyatanya tidak. Nggak tampil kan gitu. Itu problem juga ya. Problem juga ya. Nah, cek dulu di sini. Cek dulu di sini. Sorry, di SQL. Di SQL ya. Nah, keyboard, mouse ada ya. Flash disknya udah masuk atau belum? Control R. Masuk kan? Berarti program kita jelek. Paham ya? Berarti program kita jelek. Oke, saya selesaikan button tambah, lalu recordingnya saya stop ya. Oke. Nah, jadi begini. Aduh, jadi gimana supaya refresh ini? Gimana caranya supaya refresh? Ya, bikin function lah.
Nah, kenapa bikin function? Karena kita akan membutuhkan refresh-nya pada saat di form load. Ini ya, pada saat form load kita harus tampil kan? Ya, yang pertama. Yang kedua nanti pada saat kita ubah, hapus juga harus tampil kan? Ya gitu ya. Nanti pada saat kita simpan pembelian, form barang harus refresh kan? Karena stok barang bertambah, paham kan? Pada saat kita simpan penjualan nanti, ya, form barang harus refresh kan? Nah, berarti fitur menampilkan data barang di form barang harus public supaya form lain bisa panggil ya. PBO kan? PBO ya. Oke, ayo. Saya buat di sini aja, di bagian atas. Makanya jangan diketik dulu, ini belum final ya saya bilang ya. Oke, saya bikin sebuah public void ya, tampil DGV misalnya. Public void tampil DGV. Nah, sebelum tampil query dulu ya. Command barang command text sama dengan query dulu. Select all from barang. Oke, order by kode ya. Select all from barang, order by kode. Lalu execute reader-nya. Reader barang sama dengan command barang titik execute query. Salah. Execute reader. Oke ya. Nah, execute reader ya. Nah, setelah itu tampilkan ke data grid view ya. Nah, data grid view dan combo box harus dalam keadaan kosong. Jadi DGV rows clear. Oke, DGV rows clear. Combo box juga sama ya. Combo kode items clear. Oke. Nah, baca satu persatu dari database, dari tabel barang, sisipkan ke data grid view. Baca satu persatu, sisipkan ke data grid view. Cara membacanya adalah while reader read. Selama reader masih bisa dibaca, paham kan? Ya, nah selama reader masih bisa dibaca, oke. Nah, ambil dari reader, oke. Masukkan ke apa namanya ke data grid view. Jadi panggil dgv titik rows titik add ya. Oke, add kode dulu ya, kode. Jadi rd barang kurung siku kode. To string. Capek ya, capek. Capek, memang capek. Oke, lanjut ya. Nah, kita isi file yang lain. RD barang nama sesuai urutannya. Lalu RD barang apalagi jenis barang. Apalagi RD barang jumlah barang. Sebentar. Jumlah barang ya, sebentar. Jumlah barang wajib di format uang. Format uang ya. Aduh, jadi gimana ini? Jumlah barang yang di sini tipenya string ya. Nggak dalam tipe integer, nggak bisa dalam tipe integer. Sementara function kita yang di global, format uangnya harus desimal. Gimana ini? Gimana? Solusinya? Ubah ke desimal dulu ya. Ada cara lain. Ya, kalau ubah ke desimal dulu, nanti form yang lain juga harus kita buat gini kan? Harus kita buat desimal parse kan gitu. Jadi nanti ada nominal-nominal yang lain juga desimal parse kan gitu. Ya, ada solusi lain? Ada? Ada. Masih ingat PBO? Overloading. Masih ingat? Ya, jadi functionnya ini kita buat ulang. Functionnya kita buat ulang, tapi khusus yang tipenya string. Enggak dulu, belum. Khusus yang tipenya string. Nah, nanti saya butuh di sini desimal. Ya, desimal ini nominal n kecil lah misalnya ya. N kecil ya. Ini nominal n besar ya. Nominal sama dengan ya desimal titik parse. Desimal parse nominal ya. Oke. Nah, baru panggil nominalnya to string lagi ya. Tadi kan barang kan integer ya. Barang kan integer ya. Pakai ini juga. Ya udah pakai aja lah. Nah, jadi sehingga di sini saya udah bisa pakai format uang kan universal lagi. Ada 2 overloading kan? Ya. Oke, lanjut. Satuan ya, satuan. Ini enter ke bawah aja panjang kali. Oke, terus satuan ya. Yes.
Apalagi RD barang titik sorry kurung ya, satuan lalu to string ya. Oke, apalagi? Harga jual, harga beli ya kan? Harga beli di tempat di form harga beli dulu baru harga jual ya, terbalik saya. Oke ya. Nah, harga beli, harga jual. Oke, harga beli lalu harga jual. Harga beli, harga jual, apalagi? Nilai modal ya, nilai modal. Oke, tanggal saya lupa tadi ya. Nah, jadi untuk yang ada yang error sebentar. Oke, nah, juga nggak ada. yang mana? Item nggak ada di CMD. Items. Maksudnya? Itu bukan di CMD kode kan itemsnya. Di atas wall itu. Di atas wall. Itu ada di DB kan. Ini? Di bawah. Yang mana ini? Ya kan combo box saya perlu tampil kode juga kan? Oh, Saya perlu juga kan? Nah, terus untuk yang harga beli format uang ya. Ya kan? Nilai modal format uang ya. Nah, untuk harga jual format uang juga ya. Oke, capek ya. Nah, terakhir kode barang juga di-add ke combo box. Jadi combo kode, items, add barangnya. Oke. Nah, jadi setiap kali menambah data, kita panggil tampil DGV. Setiap kali form load, kita panggil tampil DGV. Oke. Nah, setiap kali kita simpan, ubah, hapus, panggil tampil DGV. Di mana ya? Di sini aja. Tes ya. Oke. Oh, error. Sebentar. Tampil DGV. Oke, apalagi yang error? Format uang. Oh iya, format uang pakai global. Lupa saya. Aduh, global ya. Format uang pakai global. Format uang pakai global. Pakai global ya. Oke, lagi. Oke, jalan ya. Perhatikan, panggil master barang. Asik. Asik kan? Jadi kalau nanti saya tambah data barang lagi, nanti muncul lagi di bawah. Ya, ada pertanyaan? Ada? Belum? Sulit? Ya, sulit. Karena ini berbasis industri. Lebih sulit lagi nanti waktu di web. Sulit ya ini ya. Nah, tapi kalau untuk yang beginian memang RAD Studio lebih mudah. Ya, akan terasa RAD Studio lebih mudah ya. Nggak tahu kenapa. Oke, nah kalau kayak gini kadang-kadang beberapa orang melihatnya agak sulit ya. Kadang-kadang dia bisa salah lihat ya. Jadi tadi harganya harga siapa ini? Harga keyboard atau harga mouse gitu ya. Kan bisa gitu kan? Nah, makanya kita bikin color. Kita bikin color ya. Oke. Nah, di data grid view ada properti, ini sebelum saya stop recording-nya ya. Nah, di data grid view itu ada sebuah properti, sebentar, mana propertinya? View properties ya. Nah, ada sebuah properti yang saya pun lupa dia background color ya. Nah, ada properti back color, ada properti alternating, bentar, sebentar. Ada properti back color, mana dia ya? Cell default. Oh, sorry. Default cell style. Ada properti default cell style. Nah, di default cell style itu perhatikan ada back color ya. Ada back color ya. Nah, ada properti default cell style, ada properti alternating default cell style. Ini nggak ada di RAD Studio. Ya, ada dua properti ini bisa kita manfaatkan supaya warna-warni dia ya. Oke, nah coba perhatikan. Coba perhatikan. Ini saya ketik di coding aja ya. Jadi DGV titik default cell style titik back color. Nah, katakanlah saya pakai warna sama dengan color titik apa ya? Aqua lah misalnya ya. Aqua. Nah, lalu ada lagi nanti alternating alternating row default cell style back color lagi sama dengan katakanlah apa ya? Green misalnya, light green ada?
light green ada ya. Oke. Nah, coba perhatikan hasilnya. Ngerti maksudnya? Jadi kita nggak bisa lihat salah harga gitu ya. Oke. Nah, yang tanggal salah ya. Yang tanggal saya lupa masukkan. Yang tanggal harusnya posisinya tadi saya salah buat tanggal ya. Ya udahlah. Salah buat tadi saya tanggalnya tadi saya salah buat ya. Oke, tanggal harus diperbaiki lagi nih. Ya, gara-gara ini tadi. Tapi ya udahlah. Udah terbalik terlanjur ya. Oke, jadi tanggalnya itu kayaknya kok nggak nampil ya, gara-gara saya memang belum menambahkan tanggalnya gitu ya. Nah, tanggalnya lebih saya sarankan format universal lagi ya, global titik format tanggal dari format TGL universal ya, format TGL universal. Nah, tanggal tidak semudah yang kita bayangkan ya. Atau gini aja deh, format tanggal universal karena kalau kita panggil reader barang kurung tanggal, kalau kita panggil reader barang tanggal ini nggak bisa date time, dia tetap hanya bisa to string, dan ini to stringnya nggak bisa pakai format YYYMMDD, nggak bisa, itu yang susah ya tanggal ini. Oke, jadi terpaksa ribetnya saya harus convert lagi dari tanggal bentar. Terpaksa di global CS saya butuh lagi format tanggal universal yang overloading ya. Nah, tapi tipenya yang pakai string. Nah, di sini saya declare date time tanggal yang pakai T besar sama dengan panggil fitur convert titik date time to date time, convert titik to date time daripada si tanggal dulu, baru tanggalnya bisa to string ya. Jadi cukup capek memang ya. Oke, nah kembali kemari, baru kita bisa panggil format tanggal universal dari ini ya. Nah, coba tes. Error. Global format tanggal universal ya. Oke, nah, nampak tanggalnya universal kan? Oke, cukup stres. Cukup stres juga ya. Ada pertanyaan? Ya, saya belum bisa stop recording gara-gara ini. Perhatikan. Ya kan? Masa harganya bisa diketik huruf kan? Gitu. Nah, terus ini nama kita pakai varchar 50 kan? Kalau dia ketik lebih dari 50 gimana? Simpan ke database. Error nggak? Ya kan? Problem kan? Nah, untuk itu hal-hal kecil ini juga harus kita perhatikan ya. Nah, perhatikan, saya selesaikan hal-hal kecil lagi ya, yang tapi kalau error itu fatal ya. Nah, kode varchar 30 kita buat kemarin kan? Varchar 30 ya. Nah, maka gunakan max length. Max length 30, jangan max length-nya 0. 0 itu artinya tak terhingga ya, gitu ya. Max length 30, untuk yang nama max length 50, untuk yang jenis max length berapa? 20 untuk jenis ya. Max length 20, mana tadi? 20 ya. Nah, kalau untuk satuan 20 juga, satuan juga 20. Terus untuk harga jual bisa sampai 1M nggak ya? Ya udah batasi aja 15 digit ya. Batasi aja entah 15 atau 12 digit, harga jual batasi aja 15 digit. Nah, kalau yang ini ya, di RAD Studio ada fitur number only. Di Visual Studio harus versi tinggi baru ada fitur numbers only. Nah, jadi bagi yang tidak punya fitur number only gimana? Ya buat keypress-nya. Keypress. Iya. Buat keypress-nya lagi ya. Nah, jadi untuk yang harga jual harga beli saya kasih TXT harga keypress. Saya ketik manual ya. Karena saya mau pakai nama ini. Kasih nama TXT harga keypress. Kenapa begitu? Karena saya mau buat dia namanya universal supaya untuk yang harga jual dengan harga beli itu kerjakan program yang sama. Ya, harga jual harga beli kerjakan program yang sama. Nah, lalu di sini masih ingat caranya kan? Jika apa kemarin? Jika keychar ya lebih kecil dari 0 apalagi atau keychar
Masih ingat ini kan? Lebih besar dari 9, oke, dan E kicar tidak sama dengan 8. 8 itu apa? Backspace. Jangan nanti kita tolak huruf, backspace juga kena tolak. Oke. Nah, baru di sini E kicar sama dengan konversi kecar, 0. Kosongkan kicarnya. Jadi dengan cara demikian, perhatikan kode barang nggak bisa diketik lebih dari 30. Terus, harga jual ketik huruf, nggak bisa. Ketik angka, bisa. Backspace, bisa ya. Terus kode barang masih jelek? Iya, kode barang masih jelek. Kenapa? Biasanya orang pakai kode barang itu huruf besar lah. Angka, huruf besar, angka, huruf besar. Ini kok bisa huruf kecil ya? Gimana lagi? Ya key press lagi. Ya. Nah, buat lagi di sini kode barang key press lagi. Kalau huruf kecil maka besarkan. Coba perhatikan. Ya. Jika E kicar ada di antara A ya dan Z ya, E kicar ada di antara A dan Z ya. E kicar lebih kecil sama dengan Z, maka besarkan. Cara besarnya gimana? Kurangi 32. Kenapa kurangi 32? Kode ASCII. A kecil kode ASCII 97, A besar kode ASCII 65. Ya kurangi aja lah ya. Nah, jadi caranya E kicar sama dengan E kicar dikurangi 32. Tapi masalah ini, kicar ini tipe car bukan numerik ya. Maka kita pakai INT lah. Pakai INT, baru pakai car lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, coba masih error. Masih error. Expression char. Kayaknya dia harus pakai gini ya. Harus pakai kurung-kurung gini ya. Kayaknya harus pakai kurung-kurung gini ya. Sebentar. Oke, nah coba perhatikan. Saya ketik huruf kecil jadi besar. Oke, saya stop recordingnya sampai di sini ya. Untuk yang ubah hapus nanti, untuk cari nanti ya. Oke, cukup sulit kan? Ya, saya stop ya recordingnya ya. Ada pertanyaan? Ada?